Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu. Kiranya sukacita, kekuatan, dan kesehatan yang dari Tuhan memenuhi kehidupan saudara dan keluarga. Firman Tuhan pada minggu yang ke-8 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat 1 sampai yang ke-9. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ungkapan ini sangat populer di tengah-tengah masyarakat kita. Fitnah adalah perkataan bohong dan tanpa kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan dan merendahkan harkat orang lain. Ini merupakan tindakan sadis yang dapat membunuh karakter, bahkan merusak kehidupan seseorang. Virus corona memang berbahaya, tetapi virus hoax, virus kebohongan jauh lebih berbahaya. Pernyataan ini sering kita dengarkan di tengah pandemi virus corona yang melanda masyarakat kita, yang melanda bangsa kita, dan yang melanda dunia ini, di mana semakin banyak berita-berita bohong yang disebarluaskan. Jika virus hoax dibiarkan, maka dipastikan akan semakin banyak korban yang berjatuhan, baik korban secara fisik maupun korban secara psikis. Dada siandia mulani utte malawonda. Sian lubu siregar sahat mai tupat suruh batu oda. Dada siadia damulani hatatuawon itu oda. Sian sigajang dila sahat mai tuawon itu oda. Marsabilu sabilu marsabula sabula songon pisau balati dadilani pamula-mula oda. Lagu yang dipopulerkan Amigos Band ini mengungkapkan kerusakan dan kehancuran yang dapat diakibatkan oleh penyebar hoax, penyebar berita bohong. Sahabat karib bisa berubah menjadi musuh bebuyutan akibat ulah si pemberita bohong. Suami istri bisa cerai, pertengkaran bahkan perang bisa terjadi akibat fitnah lidah pembohong. Betapa berbahayanya bohong, dusta, dan fitnah.
Tuhan dengan tegas melarang umatnya untuk berbohong. Dan salah satu penekanan dari dasar titah, janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Penjelasan Martin Luther tentang titah ini adalah kita harus takut kepada Tuhan Allah. Sebab itu, jangan mendustai, jangan mengkhianati, jangan memfitnah atau bersaksi palsu, serta merendahkan martabat orang lain. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja tentang sesama kita apabila kita belum mengetahui kesalahan orang lain. Firman Tuhan dari kitab Keluaran yang kita dengarkan tadi juga menekankan supaya kita bersikap jujur dan adil. Dalam perkataan dan perbuatan hendaklah kita berorientasi pada prinsip mendasar jujur dan adil ini. Sikap jujur dan adil harus ditunjukkan melalui dua hal pokok dalam kehidupan kita. Yang pertama, bicara benar. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus sudah teruji kebenarannya. Lebih bagus diam 1000 bahasa daripada bicara tentang sesuatu yang tidak jelas kita ketahui. Apalagi mengungkapkan sesuatu yang kita sadari bahwa itu tidak benar. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Imperatif firman Tuhan yang singkat dan tegas. Kebohongan tetaplah kebohongan, dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tindakan menyebarkan kebohongan memang sadis. Karena itu dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan, yang terkait, bahkan masyarakat luas. Tindakan itu dapat mengganggu kenyamanan dan kehidupan orang lain. Itu adalah pelanggaran terhadap hak mendasar, hak asasi manusia yang berharap dan berhak akan kebenaran dan rasa nyaman. Jika ada sesuatu gosip tentang seseorang yang kita rasakan merendahkan dan merusak citra orang tersebut, janganlah kita ikut-ikutan menyebarkannya dengan cara apapun. Manusia zaman now banyak yang dengan sadar atau tidak sadar menjadi bagian dari penyebaran hoaks, terutama dengan gampangnya berbagai informasi melalui media sosial. Hanya dalam hitungan detik, postingan sudah menyebar kemana-mana. Hati-hati dengan jarimu. Sekali saudara klik send atau kirim, apapun isi dari yang saudara kirim itu bisa menyebar kemana-mana. Tidak bisa dikembalikan dan tidak mungkin dikontrol lagi. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, setiap orang yang mengirimkan pesan harus mempertanggungjawabkannya. Undang-undang IT tentang hal ini menyatakan bahwa ancaman pidana bisa dikenakan kepada orang yang menyebar hoaks. Ganjarannya bisa mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Karena itu kita harus melindungi diri kita. Kita harus melindungi keluarga kita. Kita harus melindungi sesama kita. Kita harus melindungi masyarakat luas supaya jangan menjadi korban penyebaran hoaks. Dan jangan menjadi bagian dari penyebaran berita bohong. Jangan suka menambah-nambah atau mengurang-urangi informasi yang berujung pada berita hoaks. Ya, jika ya, tidak. Jika tidak, lebih dari itu berasal dari si jahat. Katakan sejujurnya,
Jangan ada dusta di antara kita. Sikap mendasar yang kedua adalah bertindak adil. Bertindak adil berarti melalui perkataan dan perbuatan kita mengupayakan yang terbaik bagi sesama kita. Anggota keluarga kita, tetangga kita, masyarakat di lingkungan kita, atau siapapun yang berinteraksi dengan kita. Kita menginginkan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Motivasi pertama dan yang utama dari lubuk hati kita terhadap orang lain adalah I wish you well. Semoga Anda baik-baik saja. Kita menginginkan kehidupan orang lain baik-baik saja. Kita menginginkan sesama kita sehat, kuat, sejahtera, sukses, memiliki reputasi yang baik, meningkat penghasilannya, tidak terkena virus corona. Bahkan kita berdoa dan berharap dengan tulus hati agar mereka memiliki kehidupan dengan terwujudnya 3H, Hamoraun, Hagabeun, Hasangapun dalam kehidupan mereka. Jika motivasi mendasar ini ada dalam diri kita, berarti kita memiliki hati yang baik. Hati kita masih sehat. Roh Kudus masih bekerja dan menguasai, mendominasi kehidupan kita. Kita benar-benar orang yang memiliki inner beauty, keindahan dan kecantikan dari dalam, dan inner strength, kekuatan dari dalam. Orang yang memiliki kekuatan dari dalam dan yang hatinya menyala-nyala dengan kebaikan akan menyinari kehidupan di dunia ini, akan mewarnai kehidupan di dunia ini, akan menjadikan kehidupan di dunia ini enak dan semua orang senang dengan dia. Dia akan senang memberitakan hal-hal yang baik tentang sesamanya manusia dan tidak akan mau menyebarluaskan kekurangan sesamanya. Sebaliknya, orang jahat menginginkan kehidupan orang lain hancur, rusak, keluarganya susah dan berantakan. Dan ketika itu terjadi, dia akan berkata, "Taot todisi, jalo majabarmo, nunga hutadaho." Ngadi jalo hobi kan? Wah, ini adalah sikap yang sangat sadis. Yang berkecamuk di hatinya adalah si iblis dan segala sikap kejahatan. Ini bukanlah sikap anak-anak Tuhan. Ini bukan sikap orang Kristen. Setiap pengikut Kristus harus memiliki sikap yang jelas, menginginkan kebaikan dan keindahan terjadi dalam hidup sesamanya. Dia akan menginginkan berkat-berkat Tuhan datang dalam kehidupan sesamanya. Jika saudara tidak bisa membuat saudaramu bahagia, jangan membuat dia sedih dan menangis. Jika saudara tidak bisa membuat saudaramu tertawa, jangan buat dia tertekan. Jika saudara tidak bisa memberikan pekerjaan yang lebih baik kepadanya, jangan ganggu pekerjaannya. Jika saudara tidak bisa menolong dia, jangan halangi orang lain untuk menolong dia. Itulah sikap orang Kristen. Firman Tuhan menuntut kita untuk melakukan yang terbaik bagi semua orang, bagi sesama, bagi orang lain. Karena itu, jika kita melihat lembu, kambing, atau ternaknya tersesat, kita harus berupaya mengembalikan kepada pemiliknya. Jika kita melihat keledai terjatuh karena bebannya terlalu berat, kita harus berupaya menolongnya dengan mengurangi bebannya dan mengangkatnya kembali supaya dia dapat berdiri dan melanjutkan perjalanannya. Salah satu implikasi dari sikap adil adalah menjauhkan pikiran dan sikap yang korup. Pikiran korup adalah buah dari hasrat memberi dan menerima pemberian yang tidak pantas, yang disebut dengan istilah suap.
Tuhan tidak menginginkan suap. Tuhan jijik dengan tindakan suap. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yang tumbuh subur dalam beberapa dekade terakhir ini. Tindakan suap dan gratifikasi merasuki semua sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu sering dikatakan bahwa kondisi korupsi di Indonesia sebenarnya sudah berada seperti kanker dalam stadium 4. Artinya sudah sangat parah dan sulit menemukan obatnya. Sekarang ini sangat sulit menemukan institusi yang bebas bersih dari korupsi. Sangat sulit mendapatkan orang-orang yang benar-benar bersih dari sikap dan tindakan korupsi ini. Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, teolog Batak, Pendeta Dr. Sultan Hutagalung, mantan sekretaris jenderal GKP, beberapa dekade yang lalu dia sebut dengan istilah 4K. 4K singkatan dari korupsi tidak bisa dikoreksi oleh korektor-korektor yang sekaligus juga koruptor. Tidak mengharapkan bahwa suap dan korupsi semakin merajalela di tanah air ini. Kita mungkin tidak bisa dan tidak banyak berurusan dengan masalah korupsi di lingkungan kerja kita. Mungkin kita menganggap bahwa itu bukan urusan kita. Tetapi mulai dari hal-hal kecil kita bisa mulai. Mungkin pengaruhnya tidak begitu besar. Tetapi semakin banyak orang yang sadar dan memulai kehidupan yang benar, menjauhi suap dan gratifikasi, menjauhi korupsi kecil-kecilan, niscaya pada waktu yang semakin lama, korupsi akan semakin jauh dari kehidupan kita. Dan semakin banyak orang yang peduli dengan sikap jujur dan adil, maka perubahan besar bisa diharapkan terjadi di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita. Saudara yang dikasihi Kristus, bagaimanapun kondisi dan situasi kehidupan yang kita hadapi atau saksikan di lingkungan sekitar kita, janganlah kita pernah kehilangan harapan. Kita dapat bertahan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, menghadapi segala sesuatu, menghadapi segala tantangan, termasuk menghadapi godaan suap dan gratifikasi, menghadapi pemikiran yang korup dengan pertolongan Tuhan. Niscaya kita akan bertahan dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh roh zaman yang kompromistis, bahkan oportunis dengan kejahatan dan dunia yang koruptif. Jauhkanlah suap. Tuhan tidak menginginkan suap. Tuhan tidak menginginkan korupsi. Satu kecenderungan yang kita saksikan di dunia sekarang ini adalah bahwa semakin banyak orang yang mudah menyerah, kompromistis, dan bahkan oportunis dengan roh zaman. Apa yang terkenal dengan istilah manusia zaman now, semakin banyak yang tidak peduli dengan nilai-nilai moral dan etika. Kenyataan itu tercermin di media-media sosial, di media massa, dan di dunia politik. Banyak orang yang begitu gampang tergoda menyebar hoax dan menjalani kehidupan yang korup, memberi dan menerima suap dan gratifikasi. Saya yakin dan percaya, saudara yang mendengarkan khotbah ini tidak melakukan itu dan tidak menginginkan itu. Banyak orang yang tidak takut melawan kata hati. Yang penting secara ekonomis,
Secara sosial dan politik lebih menguntungkan dan dia bisa tetap berada di zona nyaman. Banyak orang yang takut menyuarakan kebenaran dan keadilan sehingga kata hatinya semakin tertekan dan imannya tidak bisa bertumbuh dengan berbuah baik. Itu terjadi karena tidak mampuan dan ketidakmauan melihat kuasa kasih karunia Tuhan yang menjamin kehidupannya. Jika kita hidup konsisten dalam disiplin diri yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, dan tetap waspada terhadap godaan suap dan gratifikasi, terhadap godaan menyebarkan hoax dan kebohongan, maka Tuhan akan memakai kita dengan cara yang unik dan mungkin tak terbayangkan, memberikan sinar dan pengaruh rasa yang indah dalam kehidupan ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memakai saudara dengan cara yang unik, dengan cara yang istimewa, dengan cara yang tidak terbayangkan. Dan itu akan terjadi jika saudara tetap setia untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Karena itu, pertahankanlah kualitas mulia yang ada dalam diri saudara. Berkata benar dan berlaku adil. Tuhan memberkati dan menguatkan saudara. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih ya Tuhan atas firman yang Engkau taburkan melalui hamba-Mu kepada setiap pendengar. Kiranya firman-Mu itu menghasilkan buah yang banyak. Tuhan berkati dan kuatkan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu untuk taat dan setia, berkata benar, menjauhkan kejahatan, menjauhkan suap dan gratifikasi yang membutakan mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Berkatilah ya Tuhan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini, supaya kami semakin kuat di dalam Engkau. Berkati setiap orang yang bergumul, yang mengalami sakit, yang mengalami tantangan dan kesulitan dalam kehidupan ini. Yakinkan ya Tuhan mereka bahwa Tuhan senantiasa peduli dan memberikan jawab terhadap doa kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.